Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan ya. Yang belajar di rumah jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar matematika ya. Kecepatan dan debit. Kali ini part 2. Belajar bersama Bu Banjar Ayu Astuti. Sebelum belajar jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, yang pertama kita akan belajar kecepatan. Nah, di sini Ibu punya segitiga ajaib. Apa ini segitiga ajaibnya? Segitiga ajaib ini bisa digunakan untuk mencari jarak, kecepatan, serta waktu. Di sini ada J itu adalah jarak, K itu adalah kecepatan, W itu adalah waktu. Kalian ingat-ingat saja, presiden kita hari ini atau presiden kita kali ini adalah Bapak Jokowi, JKW atau singkatan Jokowi. Nah, di sini J itu adalah jarak, K kecepatan, dan W waktu. Bagaimana sih Bu bisa mendapatkan rumus kecepatan itu adalah ini, waktu adalah ini, dan jarak adalah ini? Bagaimana? Oke, di sini kita dapat mensimbolkan kecepatan itu dapat disimbolkan menjadi V, lalu jarak disimbolkan menjadi S, dan waktu adalah T. Nah, di sini anak-anak bisa kita lihat untuk mencari kecepatan. Kita lihat mencari kecepatan. Ini ya, ini kecepatan. Kecepatan kita coret, mencari kecepatan. Maka tersisa apa, Nak? J, ya, tersisa jarak. Ini ada garis segini. Maka jarak dibagi waktu, jarak per waktu. Jarak di sini adalah S. Waktu adalah T. Maka kecepatan disimbolkan dengan V. V sama dengan S per T. Ya. Yang selanjutnya kita akan mencari waktu. Lihat di sini waktu. Waktu kita coret. Maka tersisa apa sayang? Iya, jadi waktu kita coret maka tinggal J, di sini ada garis, per K, jarak per kecepatan. Waktu disimbolkan dengan T sama dengan jarak per kecepatan. Jarak adalah S, per kecepatan adalah V. Maka T sama dengan S per V. Oke. Yang selanjutnya untuk mencari jarak. Jarak kita lihat, kita coret di sini, maka tersisalah K dan W, kecepatan dan waktu. Ini kita kalikan kalau seperti ini. Maka jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka untuk jarak adalah S sama dengan S itu adalah jarak, sama dengan V kecepatan dikali waktu. Waktunya adalah T. Oke, paham ya? Yang selanjutnya kita akan ke contoh. Contoh untuk kecepatan. Contoh yang pertama, perhatikan di sini. Contoh yang pertama ada 30 km per jam diubah menjadi titik-titik meter per menit. Nah, bagaimana ini cara menjawabnya? Oke, kita selesaikan. 30 km per jam. Nah, kita ubah dulu km ke meter. Km ke meter turun berapa, Nak? Iya, km ke meter itu turun 1000, maka dikali 1000. Maka 30 dikali 1000 per jam. Jam ke menit. 1 jam itu ada berapa menit, Nak? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, maka 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Bagaimana, Bu, cara mengerjakannya? Hasilnya 30 dikali 1000 adalah 30.000 meter per 60 menit. 30.000 dibagi 60 bisa ya. Kita hilangkan nolnya, kita sederhanakan. Maka tinggal 3000 dibagi 60. Berapa hasilnya? 6 dikali berapa yang hasilnya 3000? Iya, benar sekali. Maka hasilnya adalah 500 meter per menit. Nah, inilah hasilnya. Paham ya, anak-anak? Yang selanjutnya, ini ada contoh kedua. Contoh kedua,
Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jaraknya 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, bagaimana mengerjakannya? Oke, kita ke penyelesaian. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Apa saja yang diketahui dari soal cerita ini? Yang diketahui, yang pertama adalah waktu. Waktu tadi disimbolkan dengan T. Waktunya yaitu berapa ini? 2 jam. Lalu yang selanjutnya adalah jarak. Jarak yang ditempuh Pak Ali adalah 90 km. Lalu yang selanjutnya kalau sudah kita tulis diketahui, kita tulis yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda motor Pak Ali. Kecepatannya titik-titik km per jam. Nah, lalu kita jawab. Oke, rumusnya tadi apa nak? Kecepatan, rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. V itu kecepatan sama dengan S-nya itu adalah jarak per waktu. Oke, kita akan jawab V sama dengan kecepatan sama dengan jaraknya tadi 90 km per waktunya 2 jam. Oke, kita bagi 90 dibagi 2 adalah berapa? 45 km per jam. Maka kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Paham ya? Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung jarak tempuh. Apa ya jarak? Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Ini yang sudah kita bahas tadi ya. S sama dengan V dikali T. Di mana S-nya itu adalah jarak tempuh, V adalah kecepatan, dan T-nya adalah waktu. Oke, ada contoh di sini. Contoh, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Wah, bagaimana menyelesaikannya? Oke, yang pertama kita tulis dulu diketahui. Apa saja nak yang diketahui? Yang pertama adalah nih, sebuah kendaraan melaju menuju dari kota A menuju kota B adalah 2 jam. 2 jam itu adalah waktu. Ya, waktunya adalah 2 jam, kecepatannya adalah 60 km per jam. Nah, ditanyakan apa ini? Yang ditanya adalah jarak kota A dengan kota B. Maka penyelesaiannya, kalau jarak tadi adalah rumusnya S sama dengan V dikali T. V adalah kecepatan dikali waktu. Oke, kecepatannya berapa? 60 km per jam dikali 2 jam. Nah, di sini ada jam sama jam. Gimana nih, Bu? Oke, jam sama jam ini bisa kita coret. Maka tinggal 60 km dikali 2. Berapa? 60 dikali 2. 60 dikali 2 adalah 120. Maka jawabannya adalah 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Paham ya? Yang selanjutnya yaitu adalah menghitung waktu tempuh. Apa ya? Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Oke, ini adalah rumusnya. Rumusnya tadi waktu itu dilambangkan dengan T, S itu adalah jarak per V. V itu adalah kecepatan. Nah, di sini ya, kita lihat. Di sini Ibu ada contoh. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah adalah 5 km. Berapa lama Dayu sampai di sekolah? Nah, penyelesaiannya jangan lupa ditulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini yang diketahui yang pertama ada kecepatan. Kecepatannya adalah 20 km per jam. Nah, ini 20 km per jam kita tulis. Lalu yang kedua adalah jarak. Jaraknya adalah 5 km kita tulis.
Nah, kalau sudah diketahui, ditulis diketahuinya, kita tulis ditanya. Ditanyanya apa ini? Berapa lama Dayu sampai di sekolah? Berarti berapa lama waktu tempuhnya ya atau T. Maka untuk menjawabnya, rumusnya T adalah T sama dengan S per V. S adalah jarak per kecepatan. Maka kita lihat di sini. Nah, jaraknya adalah 5 kilometer per 20 km per jam. Di sini ada yang bisa dicoret kah? Nah, km dengan km bisa kita coret. Maka 5 per 20 ya. Maka hasilnya adalah berapa? Iya, 5 dibagi 20 per jam. Kita sama-sama sederhanakan. Yang atas kita bagi 5. 5 bagi 5 adalah 1. Lalu yang bawah 20 bagi 5 adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana Bu? 1 per 4 jam. Maka berapa lama Dayu sampai di sekolah adalah 1 per 4 jam. Nah, ini bisa kita ubah, Bu. 1 per 4 jam itu berapa? Oke, jadi bisa kita ubah 1 per 4 jam. 1 per 4 jam. Berapa menit ya 1 per 4 jam itu? 1 jamnya ada berapa menit, Nak? Ada 60 menit. Ada 60 menit. Nah, ini kita kalikan saja. 1 kali 60 adalah 60. 60 dibagi 4. Berapa? 60 dibagi 4 adalah 15 menit. Maka lama Dayu sampai di sekolah adalah 15 menit. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Nah, perhatikan tugasnya ini ada 4 soal saja. Silakan kalian tulis tugasnya di buku matematika kalian. Lalu nanti kalian kumpulkan di GC. Nah, nanti akan Ibu koreksi di GC ya. Nah, cukup sekian penjelasan materi kita hari ini. Kalau ada yang belum paham, silakan kalian tanyakan ke Bu Banjar ya. Jangan takut untuk bertanya. Oke, cukup sekian. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.